Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak sekalian 12 IPS yang Bu Eni Yusnita banggakan. Dalam video pembelajaran kali ini mengenai lanjutan dari kaidah pencacahan ya. Yang kemarin sebelumnya itu kaidah pencacahan yang pertama yang bagian A, yaitu aturan perkalian. Bagaimana? Sudah kalian simak toh YouTube-nya dan sudah kalian kerjakan tugasnya? Semoga kalian sudah mengerjakan sehingga kalian bisa melanjutkan ke yang kedua, yaitu yang B, permutasi. Nah, apa itu permutasi? Permutasi merupakan salah satu materi dalam peluang ini yang membahas mengenai menyusun K objek dari N objek yang tersedia dengan cara memperhatikan urutannya. Nah, supaya lebih jelas, ini ada beberapa permutasi yang akan kalian pelajari, yaitu sebanyak 5 jenis-jenis permutasi. Yang pertama yaitu permutasi dari N elemen, masing-masing permutasi terdiri atas N elemen. Nah, bagaimana mengenai permutasi dari N elemen tersebut? Nah, apabila terdapat unsur yang berbeda yang diambil dari sebanyak N unsur, maka banyaknya susunan dari permutasi yang berbeda, rumusnya adalah N faktorial. Nah, jika kalian bingung memaknai apa sih yang dimaksud dengan permutasi dari N elemen, ini sebagai contoh, yaitu pada suatu pertemuan delegasi negara yang dihadiri oleh 5 negara, panitia kemudian akan memasang ke 5 bendera yang merupakan bendera dari 5 negara yang hadir. Banyak cara untuk panitia menyusun ke 5 bendera tersebut. Ada berapa? Nah, monggo disimak jawabannya. Ini kan benderanya ada 5, berarti N sama dengan 5. Sehingga banyak susunan bendera yang mungkin bisa disusun adalah kita menuju ke rumusnya, yaitu N faktorial. Berarti N-nya 5, maka langsung aja 5 faktorial. Nah, 5 faktorial adalah perkalian dari 5, kemudian dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1, hasilnya adalah 120 cara. Jadi bisa kelima bendera tersebut disusun adalah sebanyak 120 cara yang berbeda. Nah, bagaimana? Kalau sudah mulai ada pemahaman, monggo lanjut untuk jenis permutasi berikutnya yang kedua, yaitu permutasi N elemen. Masing-masing permutasi terdiri atas R unsur dari N unsur, sehingga R-nya itu kurang dari atau maksimal sama dengan N. Nah, rumusnya yang Bu Eni background kuning ini ya. Jadi PNR, N ini adalah total unsur, kemudian R itu yang diambil atau sampelnya, sehingga PNR adalah N faktorial per N dikurangi R faktorial. Nah, supaya kalian tidak mengalami kesulitan memaknai permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda, ini Bu Eni berikan contohnya. Berapa banyak cara untuk memilih seorang ketua, sekretaris, dan juga bendahara yang diambil dari 8 siswa. Nah, yang diambil dari 8 siswa. Perhatikan, ini mau dibentuk sebuah kepengurusan, yaitu ada ketua, sekretaris, bendahara. Berarti ada 3 kepengurusan. Ketua, sekretaris, bendahara. Diambil dari 8 siswa. Berarti otomatis yang sedikit ini R-nya yang akan disusun, yaitu R sebanyak 3, kemudian total populasi yang akan dipilih yaitu 8, berarti otomatis N-nya adalah 8. Sehingga caranya adalah PNR, N-nya 8, R-nya 3, sehingga rumusnya 8 faktorial dibagi dengan 8 dikurangi 3 faktorial. 8 faktorial dibagi dengan 8 dikurangi 3 kan 5, berarti otomatis di bawah itu 5 faktorial. Kemudian dari situ
simak langkah-langkahnya. 8 faktorial itu adalah 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial. Kita berhenti karena akan dicoret dengan 5 faktorial di bawah ya. Jadi kalau diterusin 5 faktorial itu kan 5, 4, 3, 2, 1. Daripada mubazir nulis seperti itu, di bawah juga 5, 4, 3, 2, 1. Maka di atas kita stop sampai 5 faktorial supaya langsung bisa dicoret dengan yang di bawah. Sehingga tersisa 8 kali 7 kali 6 hasilnya adalah 336 cara. Jadi pemilihan ketua OSIS, sekretaris, bendahara yang diambil dari 8 orang siswa sebanyak 336 cara yang berbeda. Selanjutnya untuk jenis permutasi, yaitu permutasi dari N unsur yang mengandung P, Q, dan R unsur yang sama. Nah ini caranya bisa dilihat di background kuning ya formulanya. Jadi PN, kemudian di N di situ ada beberapa unsur yang sama, maka rumusnya adalah N faktorial dibagi dengan unsur-unsur yang sama. Keterangannya ada di bawahnya, monggo disimak. Bu ini langsung berikan contoh saja supaya kalian mudah untuk memaknai makna dari permutasi N unsur yang mengandung P, Q, dan R unsur yang sama. Nah di sini ya sebagai contoh, berapa banyak cara penyusunan kata dari basa-basi. Nah basa-basi bisa dilihat jumlah semua suku kata dalam basa-basi adalah sebanyak 10. Berarti N-nya otomatis 10. Kemudian kita akan hitung huruf-huruf yang sama di situ. Kamu lihat B-nya sebanyak 2, kemudian A-nya sebanyak 3, kemudian S-nya sebanyak 4, kemudian huruf I-nya sebanyak 1. Itu adalah huruf-huruf yang menyusun dari kata basasi, yaitu B, A, S, dan I. Sudah kita rangkum semuanya. Berarti langsung menuju kepada formula atau rumusnya. Jadi N-nya 10, maka kita tulis 10 faktorial per di bawah yang sama unsurnya ya. Langsung diletakkan B-nya 2 faktorial, A-nya 3 faktorial, S-nya sebanyak 4, yaitu berarti 4 faktorial, I-nya hanya 1, berarti termasuk ditulis saja 1 faktorial. Oke, sekarang kita menghitung 10, kita jabar 10 faktorial, kita jabarkan 10 dikali 9 dikali 8 terus ya, dikali 7 dikali 6 terus dikali 5 dikali stop 4 faktorial, karena di bawah ada 4 faktorial yang akan dicoret. Jadi kamu tidak perlu panjang-panjang untuk menderetkan angkanya. Kalau mau panjang boleh. Jadi 4 ini 4 faktorial bisa diterusin 4 kali 3 kali 2 kali 1 begitu ya. Yang bawah juga demikian, 4 kali 3 kali 2 kali 1 dicoret yang 4 faktorial ini. Tersisa 2 faktorial yaitu 2 kali 1, 3 faktorial 3 kali 2 kali 1, 2 faktorial di belakang yaitu 2 kali 1. Sekarang kita coret dengan di bawahnya. Ini di bawah ini ada angka 3 dikali 2, kita coret dengan 6 di atas. Karena 3 kali 2 kan 6 ya, coret dengan di atas. Kemudian 2 di depan dengan 2 di belakang, itu kan hasil perkalian 4. Kita coret dengan angka 8, 8 dibagi 4 yaitu 2, berarti hasilnya adalah 10 kali 9 kali 2 kali 7 kali 5, sehingga hasilnya adalah 1260 cara. Untuk jenis permutasi berikutnya anak-anak, yaitu permutasi siklis. Nah, monggo diperhatikan, permutasi siklis ini adalah merupakan suatu permutasi yang disusun melingkar. Jadi urutannya melingkar gitu ya. Rumusnya adalah N dikurangi 1 faktorial. Nah sebagai contohnya, berapa banyak ya susunan 5 orang anggota keluarga yang akan segera duduk melingkar di suatu meja bundar. Nah ini berarti jelas pakai permutasi siklis karena mereka akan duduk di suatu meja yang bentuknya bundar. Berapa banyak cara menyusun dari 5 orang tersebut dengan cara yang berbeda-beda. Nah langsung menuju rumusnya. Ini N-nya sebanyak 5 karena ada 5 anggota keluarga yang akan duduk secara melingkar. Jadi langsung aja 5 dikurangi 1, kemudian difaktorialkan. 5 kurangi 1 hasilnya 4, difaktorialkan. 4 faktorial adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1, hasilnya 24 cara.
Untuk bagian terakhir dari jenis permutasi yaitu bagian 5, yaitu permutasi berulang dari n unsur. Di sini bisa dirumuskan dengan Pn, maka rumusnya adalah n pangkat k. Sebagai contoh, monggo disimak berapa banyak susunan dari 3 bilangan yang disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Perhatikan, angkanya sebanyak 6 ya. 1, 2, 3, 4, 6, berarti n-nya sebanyak 6. Kemudian permintaannya kalian disuruh menyusun 3 bilangan. 3 bilangan. Berarti k-nya adalah 3. Otomatis permutasi berulang dari n unsur ini bisa diulang ya. Jadi n-nya 6 dipangkatkan dengan k-nya yaitu 3, berarti 6 pangkat 3. Jadi susunannya sebanyak 216 susunan. Nah, bagaimana dari keterangan atau penjelasan dari Bu Eni mengenai pengertian dari permutasi dan 5 jenis permutasi? Apakah kalian sudah bisa memahami? Nah, kalau sudah bisa memahami, kalian bisa mengerjakan tugas yang Bu Eni kirimkan di Google Classroom. Oke ya, sampai di sini penjelasan Bu Eni. Jika ada kesulitan, monggo disampaikan lewat grup kelas kalian masing-masing. Sampai di sini Bu Eni akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.